Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Kalian masih ingat dengan HP ini? Ya, ini adalah Poco M3, HP sang entry level killer dari Poco yang sempat rame pas waktu pertama kali launching. Karena HP ini bener-bener killer banget di segmen entry level, dengan spesifikasinya yang gak main-main dan harganya yang cukup affordable banget. Nah, gimana nasibnya di tahun 2022? Apakah masih layak dibeli? Mengingat spesifikasinya yang udah ketinggalan zaman kalau kita compare dengan SoC zaman sekarang. So, di video kali ini kita akan nge-review ulang si Poco M3 ini. Daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Sebelumnya kita bahas dari segi harga terlebih dahulu. Nah, untuk masalah harga, si Poco M3 ini buat di tahun 2022 turunnya itu nggak terlalu drastis ya guys ya, buat di awal tahun. Harga untuk varian 4/4 itu di kisaran 1,799 alias 1,8 jutaan. Dan harga yang buat 6/18 itu dibanderol dengan harga 2,199 jutaan. Dari segi harga memang si Poco M3 ini masih cukup lumayan tinggi. Apakah dengan harga yang tergolong tinggi ini buat HP sekelas entry level, HP ini masih worth it untuk dibeli? Kita lihat dari segi desain terlebih dahulu. Untuk masalah desain, jujur li, saya suka banget dengan si Poco M3 ini. Dengan materialnya di sini bermaterial plastik, tapi di sini bertekstur kayak kulit gitu. Kalau misalnya kita lihat memang sekilas pakai mata ya guys ya, ini bermaterial kulit. Menurut saya ini desain yang keren dan HP ini sempat saya apresiasin banget lah untuk masalah desainnya. Terus juga waktu itu memang ada zamannya game game itu loh yang impostor-impostoran, dan salah satunya HP ini dimimkan sebagai HP impostor guys ya. Soalnya memang bentuknya mirip banget sang imposter gitu. Tapi yang jelas kalau masalah dari segi desain, HP ini cukup keren dan saya sangat suka banget. Yang menurut saya Poco itu sukses setelah melaunching si Poco M3 ini melalui desain yang keren seperti ini. Untuk kelengkapan port-portnya sendiri, HP ini udah cukup lengkap banget. Di bagian bawah ada lubang speaker yang udah dual stereo ya guys ya, atas dan bawah. Untuk kualitasnya juga udah cukup oke banget lah buat HP sekelas entry level. Terus juga ada lubang USB Type-C. Di bagian kanan ada tombol power yang sudah menyatu dengan fingerprint, volume up and down. Di bagian atas ada ear blaster, ada lubang speaker, dan juga ada lubang jack 3,5 mm. Di bagian kiri ada slot SIM card yang bisa dual SIM dan satu SD card. Overall semuanya komplit di HP ini dan saya nggak ada problem sih masalah desain soal HP yang satu ini. Lanjut ke bagian sisi layar. Nah, untuk layarnya sendiri, HP ini memiliki ukuran layar sebesar 6,53 inch berpanel IPS LCD dengan brightness-nya bisa di-push hingga 400 nits. Resolusinya sendiri udah Full HD Plus, jadi udah nyaman banget di mata. Terus juga untuk Corning Gorilla Glass-nya udah pakai seri yang ketiga. Tapi sayangnya ya guys ya, di sini layar HP-nya udah pecah. Cukup disayangkan ya guys ya, waktu kemarin sama nyokap nggak sengaja jatuh nih HP dari meja makan dan posisinya itu langsung terbalik seperti ini. Pas waktu saya lihat, oh my god, langsung pecah. Awalnya saya kira cuma tempered glass aja, tapi ternyata pas waktu saya lihat lebih detail, oh ini mah kacanya. Ya udah, berarti otomatis harus diganti. Tapi untungnya untuk masalah touchscreen di sini masih aman banget dan nggak ada kendala ya guys ya. Ya paling kendalanya itu aja, agak sedikit nggak nyaman aja kalau misalnya kita lihat, soalnya ada bekas pecahannya yang cukup lumayan panjang di sini garisannya guys ya. Nah, ngomongin soal layar, banyak juga yang mengatakan layar dari HP ini ada isu delay di versi MIUI terbaru. Pas waktu saya rasakan memang agak sedikit gila sih ya guys ya, di waktu-waktu tertentu. Misalkan buat main game ya guys ya, kalau main gamenya itu terlalu lama seperti main game Mobile Legends ataupun game PUBG Mobile, HP ini layarnya agak sedikit lumayan delay, tapi delaynya nggak terlalu parah, cuman agak sedikit susah di touch aja gitu loh. Dan ini menurut saya sepertinya bug. Kalau misalkan bukan bug, mungkin ini karena terjadi layar pecahnya tadi ini kali ya. Tapi kalau misalkan kalian ngalamin hal serupa, user Poco M3 bisa langsung tulis di kolom komentar. Sekarang kita pindah ke masalah jeroan. Untuk masalah SoC-nya, HP ini pakai Snapdragon 662 dengan pabrikasi 11 nanometer. GPU-nya sendiri pakai Adreno 610. Dukungan MIUI-nya di sini masih stuck di MIUI 12.0.12. Belum dapat MIUI 12.5 ataupun yang NH guys ya. Saya agak sedikit bingung. Mungkin karena saya belum update juga kali ya. Terus juga untuk masalah versi Android-nya di sini belum diperbarui, masih pakai Android yang 11 ya guys ya. Jujur memang saya jarang banget update buat si Poco M3 ini ya guys ya. Jadi ya udah,
Paling makainya cuman sekedar buat YouTubean aja sih Poco M3 ini. Karena to be honest, HP ini dipakai sama nyokap saya. Dan ya, mama saya baru ngasih pinjam lagi HP yang satu ini. Jadi mungkin saya bakalan update nanti kali ya guys ya. Nah, untuk skor ATUS-nya sendiri, Disney masih mendapatkan skor yang cukup standar lah dan pas-pasan banget. Disney mendapatkan skor di kisaran 118 ribuan di versi AnTuTur 9.3.0. Yang menurut saya skor seperti ini udah cukup standar banget lah buat HP sekelas entry level. Nah, terus juga pengalaman saat ngegame buat main game PUBG Mobile, kita masih stuck di settingan smooth high ya guys ya. Belum bisa tembus ke settingan ultra. Tapi untuk masalah FPS-nya kalian tahu sendirilah, buat settingan smooth high ini cuman stuck di kisaran 20 sampai 30-an FPS. Buat main game sekelas Mobile Legend, di sini kita mendapatkan settingan yang masih sama, yaitu high aja, nggak bisa sampai ultra. Dan untuk masalah FPS-nya masih stabil banget buat main game Mobile Legend di HP ini, yaitu stabil 60 FPS. Overall buat main game, sekedar main game Mobile Legend dan game Apex Max, kayaknya HP ini masih worth it banget lah. Tapi kalau buat main game PUBG Mobile, Genshin Impact, ataupun game PUBG New State, sepertinya HP ini kurang recommended, mengingat untuk masalah SOC-nya yang sangat pas-pasan banget. Nah, terus juga untuk masalah suhu, HP ini masih bisa memanage dengan cukup baik untuk masalah suhunya. Ya, karena mungkin desainnya yang sangat tebal ini kali guys ya, jadi bisa memanage dengan cukup baik. Soalnya memang untuk masalah desain dari Poco M3 ini cukup bulky banget. Dan yang saya rasakan untuk bagian belakangnya ini juga masih bisa di-manage dengan cukup baik. Jadi untuk masalah suhu saya nggak komplain lah si Poco M3 ini. Lalu dari segi baterai, HP ini memiliki kapasitas sebesar 6000 mAh dengan dukungan fast charging hingga 18 watt. Ya, sejauh ini saya pakai guys ya, HP ini bisa bertahan seharian penuh. Kalau buat penggunaannya ringan aja seperti main TikTok ataupun main Instagram ataupun buat YouTubean. Tapi kalau buat main game ya guys ya, misalkan main game nonstop, HP ini bisa bertahan hingga 4 jaman aja. Itu buat nge-push rank guys ya, buat main game Mobile Legend. Ya, untuk urusan baterai kayaknya nggak usah diragukan lagi lah. 6000 mAh bisa memanage dengan cukup baik. Tergantung kesehatan baterainya juga tapinya ya guys ya. Kalau misalnya kesehatan baterainya udah menurun, pasti performa baterai juga bakalan menurun. Lalu dari sektor kamera, HP ini memiliki setup triple kamera dengan kamera utamanya beresolusi 48 megapiksel, 2 megapiksel untuk lensa makro, 2 megapiksel untuk lensa depth, dan 8 megapiksel untuk kamera selfie. Buat hasil fotonya, menurut saya pribadi nggak bagus-bagus banget dari Poco M3 ini, karena memang segmentasinya HP ini di kelas entry level, yang menurut saya buat HP sekelas entry level harusnya udah cukup mumpuni lah, udah cukup banget, karena kita nggak bisa berharap lebih untuk HP kelas entry level soal kameranya. Oke, jadi ini adalah hasil rekaman dari Poco M3 di resolusi 1230 fps. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini, kalian bisa lihat aja siapa. Oke, jadi ini adalah hasil rekaman kamera depan dari Poco M3. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Menurut kalian bagus atau enggak? Bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, kalau misalnya kalian kurang karena HP ini pakai chipset Snapdragon ya guys ya, SoC Snapdragon. Jadi itu bisa menginstal aplikasi Gcam. Jadi kalau misalnya kalian kurang dengan hasilnya, bisa aja install aplikasi Gcam. Untuk linknya ada di deskripsi. Kesimpulannya, apakah HP ini worth it buat dibeli? Mengingat harganya yang masih lumayan tinggi buat HP sekelas entry level dengan harga barunya. Kalau menurut saya buat harga second harusnya HP ini masih worth it banget. Karena harga secondnya udah tergolong murah, cuma 1,5 jutaan aja pasarannya segitu. Tapi kalau misalkan kalian beli baru, sepertinya kurang worth it. Karena memang di pasar sekarang udah banyak banget HP-HP yang menggunakan SoC baru seperti Helio G88 yang performanya jauh lebih tinggi dari Snapdragon 622 ini. So menurut saya kalau buat beli baru kayaknya HP ini kurang worth it. Dan menurut saya mendingan ambil Redmi 10 atau enggak Infinix Note 11 NFC sekalian biar bisa dipakai jangka panjang. Ya buat tahun ini sepertinya MediaTek lebih mendominasi lah ketimbang si Snapdragon. Karena SoC di kelas entry level rata-rata dikuasai oleh MediaTek Helio G series, bukan Snapdragon series. Kalau misalnya kita compare dengan Snapdragon, ya jauh banget bedanya guys ya, hampir sekitaran 40% performanya. Jadi menurut saya kalau beli baru HP ini kurang worth it, tapi kalau beli second HP ini worth it banget. Nah, coba sekarang tulis pendapat kalian user Poco M3. Gimana keluh kesah kalian pakai Poco M3 dari awal beli sampai sekarang? Mungkin kalian punya cerita menarik, bisa langsung tulis di kolom komentar ya untuk user Poco M3. Kita flashback bareng-bareng. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau punya pendapat, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @tekno jika teman-teman pengennya teman-teman pengen dari kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.
See you. Poco. Tapi nggak ada kabar nih Poco M4 nih. Jadi nggak sabar. Ya semoga tahun ini lebih menarik lah, lebih asik gitu kayak tahun lalu.